Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Beni Syowarjaya. Bapak Ibu Saudara, sejak semula Allah menciptakan manusia, Allah memberikan dua buah perintah atau calling atau panggilan yang paling mendasar kepada manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan dua panggilan. Panggilan pertama adalah panggilan untuk hidup berkomunitas. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, itu berbicara soal panggilan hidup berkomunitas. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk bekerja. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ini adalah panggilan untuk manusia agar manusia bekerja. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sejak semula pekerjaan yang dilakukan oleh manusia hari ini yang kita lakukan adalah pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan panggilan mulia kepada manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan. Tentu tujuannya adalah agar Tuhan dimuliakan. Panggilan bekerja berprofesi ini menjadi rusak atau ternodai oleh karena dosa. Sejak semula di Taman Eden, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka bekerja itu untuk kemuliaan Tuhan. Abraham dikatakan pergi bekerja itu pergi beribadah. Bekerja itu adalah ibadah. Ibadah untuk memuliakan Tuhan karena panggilan itu mulia adanya. Tapi panggilan ini menjadi rusak, menjadi ternodai oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat Allah mengutuk bumi ini, juga mengutuk manusia. Dengan berpeluh engkau akan memperoleh rezekimu. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, bekerja, berprofesi yang awalnya merupakan panggilan Allah untuk menguasai atau menaklukkan bumi dan isinya mengalami pergeseran. Menjadi mencari nafkah dengan berpeluh, bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua Tuhan sediakan di Taman Eden. Manusia limpah. Manusia memang Tuhan suruh bekerja, tetapi untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencari nafkah. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, bekerja mengalami pergeseran tujuan untuk bertahan hidup, untuk survival. Nah, kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini 2000 tahun yang lalu adalah hendak memulihkan hubungan manusia dengan Allah, yaitu memulihkan atau mengembalikan posisi manusia agar kembali mulia di hadapan Allah, termasuk memulihkan mandat atau perintah bekerja atau berprofesi ini dari memenuhi kebutuhan hidup atau mencari nafkah atau bertahan hidup, dikembalikan kepada bekerja itu untuk memuliakan Allah motivasinya. Bagi orang percaya, bagi kita, bekerja berprofesi itu harusnya merupakan panggilan yang mulia apapun profesi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan itu tidak dibatasi hanya menjadi hamba Tuhan. Kalau sekarang kan terjadi sebuah kemelesetan pengertian, saya punya panggilan, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sekuler, saya punya panggilan menjadi full timer. Semua jenis pekerjaan itu panggilan yang mulia dari Allah sejak semula. Tapi semua profesi adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, fakta ini, pekerjaan di luar kalangan gereja atau di luar liturgi gereja, fakta hari ini itu disebut pekerjaan sekuler yang bersifat duniawi. Sementara profesi atau pekerjaan di lingkungan gereja atau liturgi gereja merupakan sebuah panggilan pelayanan bersifat rohani. Sehingga lebih lanjut, para pekerja sekuler itu disebut lebih dekat neraka daripada para pekerja rohani. Apa betul demikian? Ini sebuah kekeliruan. Sebab ada juga pekerja rohani, entah dia pendeta, evangelis, pegawai gereja, yang isinya nggak jujur, yang korup, yang menyelewengkan uang gereja dan sebagainya. Pedagang yang melakukan pekerjaannya, profesinya dengan jujur, dibandingkan dengan pendeta yang mengintimidasi jemaat dengan perpuluhan kalau tidak diancam-ancam, Tuhan tidak memberkati dan pagar
Tuhan cabut pagarnya dan belalang pelahap akan datang. Itu lebih rohani pekerja yang seorang pengusaha yang di tokonya kerja dengan jujur. Bapak, Ibu, Saudara, kalau semua jenis pekerjaan yang benar di hadapan Allah tentunya, kalau semua profesi yang benar di hadapan Allah dikembalikan sebagai panggilan yang mulia Allah kepada manusia, maka pekerjaan itu akan dilakukan dengan takut akan Tuhan. Karena kita memuliakan Allah dalam pekerjaan itu. Yang kedua, uang bukanlah menjadi tujuan akhir. Orang bekerja itu demi uang karena dosa. Dosa membuat Tuhan mengutuk manusia dengan berpeluh engkau akan memperoleh rezekimu. Nah, sekarang kita sudah dikembalikan ke posisi semula oleh korban Tuhan Yesus. Seharusnya kita memandang profesi pekerjaan itu sebagai panggilan Allah yang mulia sejak semula. Maka pekerjaan yang kita lakukan pasti akan kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, uang bukan lagi menjadi tujuan akhir. Uang adalah sebuah konsekuensi logis atau dampak logis bentuk pemeliharaan Allah kepada manusia. Uang bukan tujuan akhir orang percaya bekerja. Ingat baik-baik. Tujuan akhir orang percaya bekerja adalah memuliakan Tuhan melalui profesi, melalui pekerjaan, melalui warung, melalui toko, melalui usahanya. Namun profesi atau pekerjaan yang dilakukan adalah untuk tujuan memenuhi panggilan Tuhan dan perintah Tuhan yang mulia itu. Bapak, Ibu, semua jenis pekerjaan yang benar di mata Allah merupakan panggilan Allah untuk manusia sejak semula. Termasuk panggilan menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta. Maka sebagai konsekuensi logis dari pekerjaan yang dilakukan oleh semua orang termasuk hamba Tuhan itu sangat layak menerima PK, menerima gaji, menerima upah dan lain sebagainya karena dampak pemeliharaan Allah. Tapi saya mau ingatkan, uang itu bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir dari orang percaya melakukan sebuah pekerjaan. Tujuan utamanya Allah adalah, lagi-lagi saya harus katakan, memuliakan Allah. Uang, bayaran, gaji, profit margin, professional fee itu harus disikapi sebagai, kalau di konteks Matius 5 ayat 33 itu, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau cara pandang kita seperti ini, maka kita akan efektif di tempat kerja. Maka kita akan bekerja dengan jujur. Maka kita akan mengoptimalkan potensi ilahi yang Tuhan beri. Karena kita tahu kita sedang memenuhi panggilan Allah di situ. Sebagai konsekuensi logisnya, sebagai dampak pemeliharaan Allah, Allah memberkati kita. Orang yang mensikapi pekerjaan atau profesi adalah sarana untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, besar kemungkinan dia akan terjebak kepada menjadi hamba uang. Dasar dari pelayanan atau bekerja adalah harusnya memenuhi panggilan Tuhan sejak semula, bukan mencari uang. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hamba itu berarti seorang budak belian. Seorang yang manusia yang dibeli oleh orang yang tentunya secara ekonomi dia lebih baik, lebih kaya, secara status dia lebih tinggi, secara status sosial, untuk dijadikan pekerja, melakukan pekerjaan kasar. Itu definisi hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hamba atau budak belian harus mengabdi sepenuhnya kepada tuannya. Dia tidak boleh mengabdi kepada tuan atau objek yang lain. Posisi tuan itu pasti selalu lebih tinggi dari posisi seorang hamba. Nah, bayangkan seorang pribadi atau objek yang derajatnya lebih tinggi dari manusia itu kan hanya Allah. Manusia itu hanya boleh menghamba kepada Allah. Karena Allah lah pribadi yang lebih tinggi dari manusia. Tapi banyak orang hari ini menghamba kepada uang, kepada mamon. Mamon itu pribadi sosok yang rendah di mata Allah. Lalu manusia yang sudah dipulihkan oleh kebenaran firman, yang sudah meresponi keselamatan, karya keselamatan, cara bisnisnya nggak benar. Nipu orang, korupsi. Ini dia memposisikan dirinya sebagai hamba uang. Uang mamon saja udah rendah posisinya. Dia memposisikan dirinya lebih rendah dari oknum yang rendah. Berarti 2 kali lipat lebih rendah orang yang demikian. Saya sudah katakan tadi, sebagai orang percaya, bentuk pemeliharaan Allah konsekuensi logisnya adalah
uang yang kita dapat. Tapi kita harus mendapatkan uang itu dengan cara yang benar, karena dalam proses bekerja kita sedang memenuhi panggilan Allah di situ. Ketika kita mengenakan predikat seorang hamba, oleh karena kita memang adalah hambanya, karena kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, maka kita mutlak harus memiliki karakter seorang hamba yang benar di hadapan Tuhan untuk menunjukkan ketertundukan penuh kita kepada Allah sebagai sang majikan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya sudah jelaskan, yang seorang hamba adalah posisinya lebih rendah dari tuannya. Kalau hamba uang berarti orang memposisikan lebih rendah dari uang. Bayangkan uang itu hanya sebagai alat dan sarana bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi orang banyak menghambakan dirinya kepada uang. Betapa rendahnya posisi orang yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, penulis kitab Ibrani ini mau mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi hamba uang, sebab kita adalah terikat seumur hidup dengan Tuhan kita yang benar. Ketika Tuhan menebus kita dari kuasa kegelapan, kita itu lepas dari kuasa iblis. Kita tidak lagi menghamba kepada iblis, tetapi Tuhan Yesus mempertemukan kita dengan Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa. Kita harus menghamba sepenuhnya kepada Allah Bapa, bukan lagi kepada iblis. Kalau ada orang percaya bekerja dengan motivasi melakukan apa saja demi uang, maka betapa rendahnya posisi dia. Dia menghamba kepada objek yang tidak pantas menjadi tuan atas diri manusia. Di dalam diri manusia itu ada gambar diri Allah. Allah lah pribadi yang pantas menjadi tuan atas manusia, karena di dalam diri manusia ada gambar diri Allah. Jadi kalau manusia menghamba kepada uang, betapa rendahnya manusia itu. Contoh hamba uang, sebagian contoh orang menjadi hamba uang. Orang itu menilai orang lain selalu dengan uang. Itu contoh hamba uang. Dia rela melakukan apa saja yang merugikan orang lain demi memperoleh uang. Dia menggunakan cara-cara kotor untuk memperoleh uang. Pelit juga termasuk hamba uang loh. Lihat orang susah nggak mau tahu. Anda kalau baca keempat Injil, Tuhan Yesus kalau lihat orang kecil, orang susah, orang lemah, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasih. Jadi kalau orang pelit, nggak mau peduli dengan orang lain, padahal Tuhan izinkan orang itu berada di sekitar orang Kristen yang demikian, lalu dia nggak peduli, itu orang yang termasuk hamba uang. Orang yang terikat dengan uang itu jelas hamba uang. Bapak, Ibu, Saudara, materi, posisi uang ada di mana? Materi atau uang itu bukan musuh orang percaya. Jadi jangan kita memusuh-musuhi uang. Uang juga bukan sahabat orang percaya. Kita jangan mencintai uang. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Jadi posisi uang itu sebagai sarana dan alat untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat 9 kan Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kita mengikat persahabatan itu dengan Tuhan, bukan dengan mamonnya. Menggunakan mamon yang tidak jujur, pakai uangmu. Kalau engkau sadar itu pekerjaan Tuhan, Tuhan mengetuk pintu hatimu, gunakan materimu untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa ada orang susah di sekitarmu dan Tuhan menghendaki engkau pikul, pakailah uangmu untuk menolong orang susah itu. Dengan demikian engkau akan semakin bersahabat karib dengan Tuhan. Ikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini menjadi cara pandang kita bahwa bekerja itu adalah memenuhi panggilan Tuhan, maka kita pasti akan bekerja dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Kalau kita bekerja dengan baik, dengan benar, dengan jujur, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti berkenan terhadap apa yang kita lakukan. Jangan sampai Anda di gereja jadi pendeta, Anda di gereja jadi aktivis gereja. Tapi dalam usaha Anda impor barang, impornya pakai borongan, Anda nggak bayar pajak dengan benar. Anda sengaja melakukan jalur borongan kerjasama dengan oknum tertentu. Miris Bapak, Ibu, Saudara. Tapi di gereja Anda berkata mengasihi Tuhan.
Padahal bekerja itu adalah panggilan Tuhan yang kedua untuk manusia. Maka lakukanlah itu dengan cara yang benar. Maka engkau pasti akan menyukakan hati Tuhan. Amin untuk kebenaran firman kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.